Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat situasinya maskulin. Ada Four of Swords. Wow. Oke, bentar ya guys. Ada Four of Swords. The High Priestess. Wow, the King of Wands. Six of Swords. Kamu bisa berdealing dengan Pisces, air sign, fire sign, Ace of Pentacles, Ten of Cups, wow, Four of Wands. Jadi si DM ini lagi ngebayangin tahu diam-diam untuk bisa kembali lagi rujuk sama kamu ya, feminim. Dia ada rencana nih diam-diam. Ada rencana diam-diam ingin ninggalin si karmik. Karena yang dilihat adalah potensialnya ketika sama kamu tuh ya, rezekinya ada aja. Rezeki besarnya tuh selalu datang. Dan merasa sempurna aja ketika sama kamu. Ya. The Knight of Wands, Six of Wands, the King of Pentacles, and the Two of Pentacles. Jadi dia lagi mengalami banyak kegalauan, ketidakseimbangan dalam karir ya. Karena ini hasil dari petualangan dia sendiri sih guys. Ya, petualangan dia sendiri. Dan dia sudah coba untuk mengendingkan kisah masa lalunya sama kamu ya, dan dia coba untuk bisa hidup bersama orang barunya, tapi ternyata malah dia nggak seimbang kehidupannya. Aku ngelihatnya di sini maskulin itu ngebayangin bisa kembali lagi sama kamu, bisa hidup bahagia lagi, ya bahkan juga rezekinya berlimpah. Dia berharapnya kayak gitu lagi. Makanya dia lagi berpikir nih, gimana caranya untuk bisa meninggalkan karmik. Karena dia udah ngasih janji-janji manis ya ke karmik. Nanti ini alasannya si DM ini sibuk dengan pekerjaan, dan alasannya ya mau cari uang yang banyak untuk bisa hidup bersama karmik. Ya, nanti alasannya seperti itu. Dan aku ngelihatnya si maskulin ini udah lelah
ya, hidup bersama karmik yang penuh dengan misterius. Jadi yang kayak hubungan gak terbuka gitu loh guys, ya. Dan DM udah lelah juga gitu dengan hubungan seperti itu, tidak ada kepastian ya, walaupun hidup bersama tapi ya statusnya kan disembunyikan. Dia juga lelah dengan hal itu. Kita lihat situasinya maskulin. The words, Ten of Swords. Just saying that maskulin, kamu dihantui rasa ketakutan ya tentang kehidupanmu yang baru dengan karmik. Kamu terbunuh dengan janjimu sendiri. Ada rasa takut ya tentang karma dari janjimu sendiri. Kamu tuh tadinya berharap membuka lembaran baru dengan karmik itu akan lebih sukses walaupun dimulai dari nol lagi. Tapi ternyata malah memberikan banyak drama ya. Eight of Wands. Kamu malah ngebuka pintu karmamu loh. Ketika sudah memulai dengan karmik, ini membuka pintu karmamu sendiri. Ya, perlahan tapi pasti ini. Pelan, kecil kan jadi bukit ya. Situasinya maskulin. Tuh, malah tertahan maskulin. Masa depanmu dengan karmik ini tertahan. Dan rezeki kamu yang harusnya dapat uang besar jadinya ya terpojokan, jadi tertahan, nggak keluar, nggak kamu terima, nggak kamu rasakan. Maskulin. The Three of Wands. Mochi. The Knight of Wands. The Lovers. Nine of Swords. The Moon. Five of Cups. Your true love is at the past. Ya, maskulin. The past. That's your true love. Oh my god. I just tell. Alright. What's going on with you? King of Cups, Page of Cups, Five of Cups, the Moon, Nine of Swords, the Lovers. Ini banyak kegagalan ya dalam perjalanan hidupmu nih dengan cinta barumu. Oh my god.
Kamu juga udah ngerasa feminim tuh udah balik arah. Ketulusan cintanya itu udah balik arah. Sekarang dia berikan untuk dirinya dia sendiri ya, si feminim ini. Jadi benar-benar ketulusan cintanya itu udah nggak ke kamu lagi, but for the feminine self gitu loh. Ya, try to love herself or energy feminine. Page of Cups. Kegagalan, pesimis. Feminim juga udah pesimis sih tentang cintamu ya. Udah gak terlalu berharap besar. Udah kayak ya dibilang tulus juga enggak gitu loh. Karena udah terlalu banyak kegagalan ya dalam komunikasi juga gitu. Dan aku ngeliatnya di sini maskulin memendam perasaan ya tentang kenangan indah bersama feminim, dan maskulin dihantui rasa ketakutan ya dengan koneksi twin flames, dan dia depression nih si maskulin, memikirkan tentang cinta sejati. True love is no easy way ya. Cinta sejati itu tidaklah mudah perjalanannya. Butuh pengorbanan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, bahkan juga ketakutan di dalamnya gitu. You thinking a lot now, okay? Masculine, you have thinking a lot. You shall, harus. Jadi dipaksa dengan keadaan, ya dipaksa dengan semesta, dipaksa dengan ya izinnya Allah pastinya gitu. Okay, the World, Ten of Swords, Page of Pentacles, Eight of Wands, Seven of Wands, Three of Wands, Ten of Wands. Do you know? Duniamu gak baik-baik saja. Kehidupanmu dengan orang baru, masa depanmu ini tertahan dalam pembayaran karma buruk kamu dan dari orang baru ini ya, atas ya perbuatanmu di masa lalu ya. Dan kamu dihantui rasa ketakutan nih kalau ternyata feminim ini adalah cinta sejatimu. You scared of that. Ya. Dunia kehidupanmu dengan orang baru ini akan berbalik arah, karena ini juga menjadi satu kompetisi dalam hidupmu sendiri, yaitu tentang journey hidupmu. Kamu masih menahan tentang petualangan hidupmu. Kamu masih menginginkan kembali dengan feminim, tapi dengan tujuan niatmu adalah berpetualang lagi ketika hidup bersama feminim. Karena kamu ngerasa ketika bersama feminim rezekimu luar biasa dan kehidupanmu seperti sempurna. Lelah memikirkan dunia, tapi kamu ingin memilikinya dengan cara yang tidak baik, dengan cara instan. Pada akhirnya kamu terbunuh sendiri secara tanpa kamu sadari. Oke? Mencoba mencari kehidupan baru, memberikan janji-janji baru kepada orang baru, ya dengan harapan perjalanan hidupmu akan lebih sempurna dan lebih cepat. Tapi ternyata rezekimu malah tertahan. Ya, dan itu membuat kamu merasa terpojokan dan merasa ya, gue harus balik lagi dengan feminim. Ternyata journey hidup gue adalah di feminim. Itu yang kamu takutkan setiap malam. About the reality, story, the energy. Kamu takut dengan cerita sebenarnya itu adalah ya feminim inilah tujuan hidup kamu sebenarnya.
tapi kamu telah menyia-nyiakan mengkhianatinya. Dihantui tentang pembayaran karma dari langkah janjimu sendiri yang kamu lontarkan, ya, tentang kehidupan baru, kesuksesan nanti setelah kita nikah, bla 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 lah gitu lah, ya, whatever lah ya. Kamu coba mengambil simpati, belas kasih, ya, tapi kamu masih merahasiakan seseorang dari seseorang lagi yang memberikan energi positif sama kamu. Kamu malah memberikan energi positif itu ke orang lain lagi, ya, dengan diam-diam. Bahkan ini juga ada efek, ya, pastinya dari orang lain tersebut, ya, menggunakan ilmu hitam, pelet, gendam, segala macam, atau penyakit ain, rasa iri hati, ya, energinya tidak menyenangkan, dan pada akhirnya ini membuat hubungan kalian menjadi saling menyalahkan. Betul tidak? Katakan iya kalau kalian ngerasa. Aku coba cari clarify-nya. Betul tidak? Si Mochi, wow, habis makan. Abang Loki, kan minum obatnya, ya? Minum obatnya sayang, ya. Lagi musim hujan nih guys, jadinya ada yang mencret. Aku mau kasih tempe sama obat mencret buat ucing-ucing aku. Mochi. Kita lihat ya, clarify dari Four of Swords. Queen of Swords, Seven of Wands, Six of Pentacles. Maskulin, ini kamu tuh takut sekali, ya, takut dengan duniamu menjadi terbalik dalam kehancuran, ya, pembayaran karma. Kenapa? Why? Do you know why? Tahu kenapa? Kamu tahu itu. Feminim membentengi dirinya untuk kembali sama kamu. Jadi kayak, ya, feminim sudah berani mengambil keputusan untuk pertahankan apa yang sudah dia ambil langkah. Terutama kalau kembali sama kamu, ya, dia pertahankan kejujuran dan ketegasannya. Kamu memang coba untuk mencari jalan sih sebenarnya. Coba mencari jalan tuh, ya. Coba mencari jalan untuk bisa kembali ke feminim. Tapi feminimnya sudah defensif, jadi sudah mempertahankan dan lindungi diri. Kamu mau gak mau harus memperjuangkan perbaiki dirimu sendiri, ya. Kita lihat the High Priestess. Maafkan aku. Ya, maskulin kayak gitu. Pengennya gitu, ngomongnya kayak gitu ke feminim gitu, ya. Menduakan cintamu. Oke, kita lihat the High Priestess. Oh my God, the Justice and the Tower. No. Wow. Nine of Wands, Ten of Swords. Wow. Maskulin, kalau memang harus terpaksa belajar, terpaksa menjalani kehidupan kamu menjadi berantakan, ambil baiknya, jalani.
Oke. Belajar menerima kenyataan, belajar menerima kepahitan dalam hidup, kehancuran, kegagalan pastinya. Ini kamu tertahan dalam pembayaran karma burukmu. Ini bisa sampai 9 tahun loh guys. Angka 9 loh. Ini tahun 9 angkanya. Ini adalah karma dari perbuatan kamu sendiri. Perselingkuhan yang terjadi, yang kamu lakukan. Dan ya kamu harus menerima pengkhianatan dari komitmen yang kamu miliki sekarang. Ya. Ini adalah awakening spiritual yang mana kamu harus banyak belajar tentang kegagalan, apalagi feminim sudah melakukan batasan-batasan untuk melindungi dirinya dia sendiri. So, just take your responsibility. Ya, ambillah tanggung jawabmu sendiri. Kita lihat lagi tentang Ten of Swords-nya. Maafkan aku menduakan cintamu. Kasihan ya. Sebenarnya kita yang kasihan ya feminim ya, karena kita tersakiti, tapi tidak apa-apa lah. Nama kita juga bukan hidup yang sempurna ya. Pastinya kita juga banyak dosa, dan keluarga kita juga berbuat dosa, leluhur kita juga banyak dosanya juga. Jadi ya kita terima aja lah ya. Sesuatu yang harus dijalani ya, banyakin bersyukur aja. Kita masih dikasih ujian, ternyata Allah masih menginginkan kita untuk berbenah diri, kita masih disayang ya, agar tidak salah jalan lagi, banyak belajar dalam kehidupan. Ten of Swords. Tapi kemarin beneran loh guys, energinya tuh nggak enak banget sih, ngantuk banget, seriusan itu, aneh-aneh banget. Oh iya, aku udah lama gak live ya. Kapan ya live lagi ya? Mungkin abis lebaran aja kali ya. Abis lebaran kali gitu. Atau sebelum lebaran kita udah live lagi. Oke? Udah lama sih aku gak live ya guys. Oke, kita lihat Ten of Swords. Oh my god, Eight of Swords maskulin. Kamu tersiksa sih sebenarnya sih dalam pikiran kamu ya. Kamu stres, depression dengan langkah bodohmu itu ya. Ingin kebebasan, ingin lari dari drama, malah terperangkap dalam drama lagi. Karena cara kamu berlari dari drama pun tidak menyelesaikan drama terdahulu ya. Jadi kamu membiarkan benang kusut itu malah makin kusut. Sut. Makanya benahin dulu pelan-pelan ya, selesaikan dengan baik. You ambil air gitu ya ibaratnya, you ambil air baik-baik, so you buang air baik-baik pula lah gitu kan. Kita lihat lagi Page of Cups. You ya, DM mau lari dari karma burukmu dengan cara kembali ke feminim. Hold on, stop doing that. Just fix yourself first. Perbaiki dirimu dulu aja. Oke? Ini kayak mau jumping up lagi ya. Jangan jumping up, please. Oke? Kalaupun kamu jumping up, feminim sudah belajar banyak tentang pembenahan diri, tentang bentengin diri loh. So this not easy.
It's not same. Udah nggak sama lagi ceritanya kamu kembali ke feminim dan dengan energi feminimnya yang bucin banget ke kamu, itu udah beda. It's already difference. 80%, 80% tuh udah beda. Kalau untuk feminim yang sudah melakukan banyak perubahan ya, gitu, dan banyak mengikuti pembenahan diri, bukan hanya sebulan, 2 bulan, setahun, enggak, tapi dalam perjalanan pembenahan dirinya itu sudah menjalani maksimal. Itu kalau hitungannya spiritual itu yang bagusnya gitu ya, itu adalah 100 harian. Itu 3 bulan itu udah kalau kita belajar benar-benar focusing itu udah bagus. Lebih bagus lagi ya tanpa stop, non stop gitu, lebih bagus lagi. Karena ya energi itu akan setiap saat berubah gitu. Apalagi ya kita masih dikasih nafas, otomatis setan itu masih menggoda. Ya kan? Setan itu masih menggoda gitu, untuk ya melakukan suatu kesalahan lagi. Ya. So please don't jumping up. Ya jangan lari dari kenyataan, kamu lari ke masa lalu, ke orang masa lalu dengan harapan dia bisa membantu kamu dalam pembayaran karmamu dengan energi spiritual yang dia miliki. Jangan. Ya udah, stop. Oke? Berhenti. Lakukan itu. Perhatikan dirimu sendiri. Benahi, jalani prosesnya, nikmati. Karena kita pun nikmati dengan sakit-sakitnya, dengan terpuruk-puruknya, dengan terhina-hinanya. Itu kita nikmati sampai kita mengenal yang katanya ikhlas, sabar. Walaupun terkadang rasa kepo, rasa ingin balik cinta itu masih ada. Hey guys, aku kasih tahu ya, yang sudah aku liatin tentang kehidupan orang tua aku lah ya, gitu ya. Aku cerminan hidupku tuh adalah orang tuaku. Ya, karena sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya guru, penuntun kita adalah orang tua. Ya, setelah jadi kayak gini, Nabi, kalau bagi aku ya, Allah, Nabi, orang tua, baru guru spiritual. Itu bagi aku ya, panutan gitu. Nah, aku itu yang aku rasakan dalam kehidupan pribadi aja ya, yang kita jalani sekarang itu adalah orang tua lah pastinya. Ya kita menatanya ke sana, kiblatnya ke orang tua kita. Karena ya gen kita kan tidak jauh dari orang tua kita. Otomatis ya kita ada sedikit banyaknya juga lah, kehidupan kita akan terpengaruh gitu loh. Jadi aku banyak belajar dari kehidupan orang tua aku yang banyak masalah, perselingkuhan terjadi, terus sampai adanya perceraian. Pada akhirnya almarhum papaku kembali lagi sama mama aku, ya, dan alhamdulillah beliau berubah, walaupun tidak 100% sih, tapi berubah ya. Dan alhamdulillahnya beliau meninggal di tangan mamahku. Otomatis itu adalah cinta sejati. Dan alhamdulillahnya lagi mamahku nggak mau nikah lagi. Ya, the last love is my father. So aku banyak belajar di situ guys. Gimana cara mempertahankan keluarga dengan dengan spiritual yang dimiliki mamah aku. Aku minta ilmunya, aku minta energinya ke mamah aku, dan alhamdulillah ya beliau kasih. Makanya aku bisa sekuat dengan kehidupan aku pun ya. Kehidupan aku pun nggak mulus banget guys. It's not gitu ya. Jadi ini tolong deh, jangan jumping up lagi deh, maskulin. Ya, jangan jumping up. Nikmati dulu. Papaku aja nikmati dulu kehidupannya dengan orang barunya. Itu tidak menyenangkan, bahkan hampir mati. Hampir dibunuh. I telling you guys. Hampir dibunuh sama orang ketiganya. Dan beliau rasakan itu.
sampai beliau mengambil keputusan untuk ceraikan orang ketiganya. And after back to my mom. Ya, kalau kamu sudah menikah nih maskulinnya dengan orang barunya, just processing, nikmati, having fun with that. Oke, nikmati. Ya, mau enak mau kagak nikmatin aja dah. Lu jangan kotak-kutik tuh si feminim, dimin bet gitu. Kalau lu ada anak, tanggung jawab aja, kasih makan, kasih duit, udah selesai. Jangan ganggu kehidupannya feminim. Feminim juga harus punya prinsip sendiri, ya. Seperti the Queen of Swords tadi aku bilang, punya prinsip sendiri. You need to fix and healing yourself too. Jadi sama-sama kamu harus benahin diri juga. Kalau mereka sudah terjadi pernikahan, serius, whatever is, just leave it, letting go. Udah jodohnya, udah jalannya. Karena segala sesuatu dalam hidup itu udah atas izinnya Allah. Mau baik atau buruknya itu udah atas izinnya Allah. Tinggal kitanya manusianya guys. Ya, mau terusin gak tuh perbuatannya? Apa mau stop? Baik dan buruknya itu terserah lu pada dah, ya nggak? Tuh, dia mantau kamu masih ada rasa kebimbangan karena apapun yang dia inginkan itu tidak terwujud, banyak sekali masalah. Banyak sekali. Dan ini membuat dia tersiksa. Penyesalan. Penyesalan guys. Ya, kecewa. Kecewa dengan cara dia meninggalkan kamu, kecewa cara dia menduakan kamu, kecewa cara dia mengabaikan kamu, menjadikan kamu pilihan. Dia kecewa. Oke, kita lihat lagi tentang Seven of Wands-nya. Mau mana bang? Five of Pentacles. The Empress, like I said, dia tertahan rezekinya. Jadi rezekinya itu mentok. Kenapa? Because ya, maskulin itu kehilangan ketulusan cinta yang diberikan oleh feminim. Ini energi ketulusan itu luar biasa loh guys. Jangan dianggap enteng ya. Energi ketulusan itu luar biasa. Itu menarik energi, rezeki yang berlimpah, kebahagiaan. Bahkan juga energi negatif itu coba untuk ketarik, karena untuk menyerang, agar orang tidak menjadi tulus. Temun. Dia ngebayangin kamu, dia ngimpiin kamu, dan dia bingung dengan perasaannya dia, karena dia sudah meninggalkan ketulusan kamu demi dramanya dia, dan dia membuat kamu bingung juga. Ya, kita lihat the King of Wands. Aduh, aku pengen banget live, tapi kapan ya enak ya? Aku lagi mikir nih guys. Soalnya ada aja gitu pengen live, ntar tiba-tiba ada klien lah ini tuh, ya. Jadi energinya tuh terbagi-bagi. Karena aku kan juga manusia ya guys. Oke. Ada the King, the Knight of Wands, and King of Swords, the Hangman, Six of Swords. Ini gimana ini caranya kamu mau move on? Gimana caranya kamu mau sukses maskulin? Kalau kamu aja masih ada rencana untuk berpetualang terus. Kamu terperangkap dalam egomu sendiri. Jadinya kamu mau sukses juga ini menggantung, mentok, mendak, ibaratnya mendak lah ya, mentok gitu. Gak jelas.
terperangkap dalam egomu, ini membuat kamu ya nggak sukses sampai ujung. Hanya di tengah jalan kesuksesannya ya kepotong ibaratnya. Stop ya, karena ya itu ulah kamu sendiri ingin bebas. The Sun, Page of Swords, the Two of Pentacles, Four of Swords. Yang kamu takutkan adalah tentang kegelisahan, kegalauan. Salah satunya tentang keuangan ya. Ini yang membuat kamu takut banget. Tapi kamu coba untuk bisa menguatkan diri juga sih. Benar-benar mengawasi tentang kehidupan kamu sendiri ya, sekuat tenaga kamu ini. Ya. Dan kamu coba untuk mencari cara untuk bisa belajar jujur sebenarnya, tapi masih banyak kebimbangan ya untuk jujurkan kehidupan kamu ke feminin. Oke, kita lihat dengan clarify-nya, dengan oracle-nya. Wow, energinya sangat maskulin. Don't jumping up please. Okay, don't jumping up. Responsibility aja lah, tanggung jawab dengan apapun yang kita sudah ambil keputusan. Jalani, nikmati, banyak yang bersyukur ya. Apalagi kalau sudah menikah dengan orang ketiga ya otomatis udah jalanin aja, nggak usah menyesali ya. Penyesalan itu pasti ada ya, pasti ada. Tapi kalau bisa ya jangan berlarut-larut gitu loh. Oke? Sana ya. Situasinya maskulin. Mirroring each other's self-image relationship reflects our wants and imperfections. Tadi aku bilang apa? Benahi, mengacak, kaca diri. Apapun yang terjadi itu adalah reflection dari diri kita sendiri atau dari perbuatan ya keluarga. Kita jadi sebagai jembatan memutuskan karma ya, atau meneruskan karma. Itu aja. Oke. The clock. Needed time takes a time in the time cycles. Time to heal, progress. Nikmati progresnya. Semua hanya menunggu waktu dalam pembenahan diri. Jadi kayak ya istirahat juga termasuk sih. Jadi kayak kita diberikan kenikmatan, kesuksesan, terus kemudahan segala macam, tapi kita lupa untuk beribadah, lupa untuk ingat Tuhan gitu ya. Ini ada waktunya, ada masanya. Nanti akan dipaksa untuk benahi diri, diambil lagi tuh, atau dihancurkan caranya. Entah itu secara pasangan ataupun secara harta, bahkan juga nyawa sendiri. Twin flames, maskulin. You wanna back ya, tapi harus perbaiki diri ya. Kamu ngerasa koneksi ini ya hanya menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali. Exactly, itu benar. Tapi menunggu waktu yang tepat, kalau kamu tidak memperbaiki diri, itu tidak akan tepat. Tidak akan tepat, tidak akan cocok kalau kamunya tidak mau benahin diri. So everything is always broken. Heartbroken soulmates, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving and mourning. Jadi ya kalau kamunya tidak perubahan diri, tidak perbaiki diri, tidak nikmati karma burukmu sendiri gitu ya, dengan cara dekati Tuhan, perbaiki ibadahmu,
circlemu juga diperbaiki. Kalau kamu tidak mirroring itu, ya benahi diri dengan kesadaran kamu menerima dengan ikhlas keadaan kamu. Ya kamu gak akan ketemu dengan twin flamesmu. Walaupun ketemu, itu akan hancur lagi. Ya, dan itu akan membuat ya kehidupan kamu akan lebih sedih lagi. Banyak perpisahan terus, tapi dengan keadaan yang belum kamu siap terima risiko dari segala apa yang kita niatkan, yang kita lakukan gitu ya, dan juga menerima keadaan dari perbuatan orang-orang terdahulu kita gitu. Kita sebagai pemutus atau pengikis karma gitu ya, pengikis karma atau sebagai penyambung karma buruk atau baiknya mereka. Itu aja sih, tinggal pilihnya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kamu yang maskulin. Hari ini kayaknya bacaannya lumayan panjang karena energinya lumayan mau dibaca. Ya, so buat kalian yang masih mau baca personal readingnya, masih ada eventnya ya, mumpung ada sampai tanggal 15 Februari untuk Valentine event. So jangan lewatkan itu karena itu lumayan ya, bisa menarik, insya Allah bisa menarik energi dan membantu kamu dalam ya memayungi diri. Oke, thank you so much for anybody and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.